teman-teman sekalian, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ada 6 bagian ekonomi internasional yang akan saya jelaskan secara singkat saja. Baik, mungkin teman-teman bisa melihat ke layar laptop saya. Di layar laptop saya sudah siapkan beberapa materi. Yakni kita akan membahas beberapa materi. Materi yang pertama adalah ekspor, impor, dan praktek dumping. Kemudian hubungan bilateral, kemudian geopolitik, kemudian saham internasional, organisasi internasional, devisa, dan TKI. Baik, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan ilmunya, maka saya harap teman-teman menonton video ini sampai selesai. Ya, saya akan menjelaskan secara singkat saja, garis-garis besarnya saja, supaya teman-teman mudah memahami. Baik, yang pertama, tentang ekspor-impor. Ekspor adalah suatu kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam dunia perdagangan. Pengertian ekspor adalah proses pengiriman atau penjualan barang dari dalam negeri dengan tujuan luar negeri. Nah, sebaliknya, kalau impor itu suatu kegiatan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam dunia perdagangan, kegiatan impor ini adalah kegiatan pengiriman, pembelian barang dari luar negara untuk dikirimkan ke dalam negeri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang praktik dumping. Apa kira-kira itu praktik dumping? Nah, praktik dumping itu merupakan praktik menjual barang ke pasar internasional dengan harga lebih rendah atau murah dari harga pasar di dalam negeri. Tujuannya mendapatkan keuntungan maksimal melalui diskriminasi harga. Mencegah terjadinya penumpukan stok barang di pasar dalam negeri akibat kelebihan produksi, dan memonopoli pasar dengan melumpuhkan bahkan mematikan bisnis pesaing dengan merusak pasar dengan penjualan produk dengan harga yang lebih murah. Jadi sebenarnya ada sisi positif dan sisi negatif sebenarnya. Ketika Indonesia memurahkan harganya, melakukan praktik dumping, itu untuk Indonesia sendiri, tapi di sisi lain kita merugikan satu pihak dengan menguntungkan diri sendiri. Baik, materi selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang hubungan bilateral. Nah, di hubungan bilateral itu saya sudah menulis beberapa definisi. Definisi ini saya cari dari buku juga, dari Wikipedia juga. Ya, dalam pengantar ilmu hubungan internasional 2005 karya anak Agung Bayu Perwita dan Yayan Muhammad Yani, hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Istilah bilateral biasanya diaplikasikan pada persoalan politik, ekonomi, dan keamanan antar dua negara, dan dapat terjadi bila kedua negara memiliki hubungan diplomatik dan saling menempati wakil di setiap negara. Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di berbagai forum, baik bilateral, regional maupun bilateral, telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat dalam menjalin hubungan tersebut. Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri, penolakan penggunaan kekerasan, serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini, Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara, serta satu teritori khusus yang berupa non-self-governing territory. Baik, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang geopolitik. Apa sih maksud geopolitik? Kemudian kita akan membahas sedikit contoh geopolitik yang dilakukan oleh Cina. Nah, geopolitik mencakup praktik analisis, persyaratan, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Nah,
Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Nah, di materi kali ini saya akan mengambil satu contoh geopolitik. Proyek OBOR, One Belt, One Road, atau yang juga dikenal dengan BRI, merupakan kebijakan luar negeri yang diinisiasi oleh Cina untuk membuka keran konektivitas dagang antar negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. OBOR atau BRI menjadi mimpi besar Cina menjadi dikdaya. Gagasan OBOR menjadi proyek besar Cina untuk masuk ke negara-negara berkembang kaya sumber daya alam dan mudah bertekuk lutut seperti Indonesia contohnya. Konsep OBOR juga menjadi master plan pembangunan jalur perdagangan Asia ke Afrika dan Eropa pula. Inisiatif OBOR ini oleh para pengamat barat dilihat sebagai Trojan Horse. Trojan Horse itu ya seperti virus ya. Untuk dominasi Tiongkok dalam jaringan perdagangan global dan ekspansi militer yang berpusat di Beijing, Cina. Nah, selanjutnya saya akan membahas secara singkat tentang saham. Nah, saham internasional. Bursa saham atau pasar modal adalah pasar teregulasi yang menghubungkan pembeli dan penjual di berbagai sekuritas keuangan seperti saham, obligasi, dan berbagai instrumen lainnya. Kemudian, ada beberapa saham internasional seperti Nasdaq, IHSG. IHSG ini adalah indeks harga saham gabungan. Kebetulan ini adalah pasar modal atau sahamnya Indonesia. Kemudian ada Jiwa atau Dow Jones Industrial Average, kemudian STI Straits Times, kemudian KLSA, kemudian HSBC Hong Kong and Shanghai Banking, kemudian Hang Seng Cina. Oke, saya akan memberitahu teman-teman bagaimana cara mengetahui nilai saham di beberapa contoh saham internasional tadi ya. Kita coba IHSG, indeks harga saham gabungan. Kebetulan ini milik Indonesia ya, yang langsung dinaungi oleh IDX. Nah, indeks harga saham gabungan IDX Composite nilainya ada di angka 4.904,09, meningkat 7,36 atau sekitar 0,15% dari kemarin ya. Kemudian pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi internasional. Berikut beberapa organisasi di bidang ekonomi. Nah, yang pertama adalah ada World Bank, kemudian ada IMF, logo IMF, kemudian ada Uni Eropa, ASEAN, APEC, dan OPEC. Nah, mari kita lihat satu persatu apa sih masing-masing organisasi yang bergerak di bidang ekonomi ini. Oke, IMF merupakan singkatan dari International Monetary Fund. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Dana Moneter Internasional atau DMI. IMF atau DMI merupakan sebuah organisasi dunia yang bertugas untuk mengatur sistem keuangan internasional serta juga menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkannya. Kemudian Bank Dunia atau World Bank merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Kemudian OPEC, singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries. Bahasa Indonesianya, organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi, adalah organisasi yang bertujuan menegosiasi masalah-masalah mengenai produksi dan harga minyak bumi. Kemudian ada Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC. Adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada Uni Eropa atau disingkat UA, adalah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Kemudian ada Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN.
merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggota dengan damai. Kemudian, saya juga akan membahas ringkas tentang TKI dan devisa. Nah, devisa adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri, diterima dan diakui oleh dunia internasional. Sedangkan TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia, dan sebagainya ya. Namun istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar, karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskilled yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Sayang juga ya. Ya, kualitas SDM Indonesia di luar negeri itu memang rata-rata kita kebanyakan TKI yang dikirim ke luar negeri itu memiliki skill di bawah rata-rata. Artinya pemerintah itu sedikit kurang serius untuk mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Akhirnya banyak kasus pembunuhan, pelecehan, dan penganiayaan dan sebagainya. Bahkan ketika kita ke luar negeri, walaupun demikian, tetap ada TKI kita yang dikirim ke luar negeri sebagai tenaga ahli dan diakui pihak luar. Dan itu seperti dokter ada, kemudian tenaga ahli mekanik atau tenaga ahli pendidikan juga ada yang dikirim ke luar negeri. Jadi sebenarnya untuk memaksimalkan bonus demografi Indonesia 2045, sebenarnya 100 tahun Indonesia merdeka, di mana ada 70% usia produktif 17-20 tahun. Di situ kita bisa membuktikan ke dunia bahwa Indonesia itu bisa loh seperti ini, bisa loh melakukan ini. Maka jawaban untuk menjadi lebih baik ada pada diri masing-masing teman-teman sekalian. Saya kira demikian video saya kali ini. Terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.